Bapa, dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu, berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian supaya kami mengerti kebenaran dan perjalanan hidup kami semakin didapatin berkenan seperti apa yang Kau mau. Bawa kami masuk sampai kedalaman dimensi hatimu, mengerti detak jantungmu, berjalan seritme seperti yang Kau mau, seperti yang Kau inginkan, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hidup kami hanya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Roh Kudus bimbing, urapi kami, tuntun dan pegang tangan kami, biar kami melangkah seirama dengan Kau. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan lihat di kitab 2 Samuel pasal yang kedua-dua, mulai ayat yang ke-19. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Setan kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan gak mau hidup kita ini menikmatin semua yang Tuhan janjikan. Setan pingin kehidupan kita ini selama tinggal di bumi menderita, miskin, stres, kacau, penuh kekhawatiran, penuh dengan keraguan-raguan, hidup gak punya pengharapan, keluarga berantakan, keuangan, pekerjaan semuanya kacau dan balau, sehingga kita gak cari Tuhan, kita hanya sibuk fokus dengan penderitaan kita. Setan maunya seperti itu. Makanya ada masa-masa di mana seakan-akan kita ini ngalami masa-masa sulit loh. Ada sepanjang hari ya, atau mungkin dalam seminggu berturut-turut kita ngalami seperti sial. Masa-masa yang susah dipahami, masa-masa yang seperti susah dimengerti. Seakan-akan kenapa kok aku nih ngalami kayak begini? Seperti yang saya alami dalam beberapa hari terakhir ini. Saya ngalami banyak hal yang unpredictable, seperti yang terjadi dalam kehidupan saya dengan istri saya beberapa hari terakhir ini. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba mobil kami, sebenarnya kita nggak ada kejadian apa, dan ternyata kita harus tanya karena ada beberapa masalah di dalam mobil. Kita cek, ternyata ruwet urusannya, mobilnya error dan harus dibetulin dan lain sebagainya. Ternyata sudah selesai, berjalan dengan baik, biayanya membengkak. Kok ini seperti jatuh ketimpa tangga? Ternyata tadi siang saya mengalami hal yang lebih parah lagi ketika kami lagi pergi ke Tangerang. Apa yang terjadi? Lagi nungguin, saya pergi sama mama, tiba-tiba selang AC-nya tiba-tiba meletus. Dan AC-nya mati total dan mesinnya sih nggak apa-apa. Kemarin padahal kita servis habis lumayan mahal. Kok seperti berturut-turut kejadian seperti ini? Beberapa hari yang lalu kita ngalami. Beberapa hari sebelumnya kita juga ngalami yang sama, tiba-tiba AC di rumah itu error. Setelah AC-nya dibersihin kok error. Kita tidur seperti sauna sepanjang malam. Panasnya luar biasa. Dan hari ini ngalami kejadian yang sama, beruntun terus-terusan. Kok ini kayak ada apa ini? Maksudnya apa ini? Bapak Ibu sering ngalami kejadian-kejadian yang mirip seperti saya alami. Tiba-tiba bertubi kejadian itu berturut-turut seperti sudah jatuh ketimpa tangga. Ada saja kejadian yang rasanya nggak kita inginkan, kok kenapa ini terjadi? Bapak Ibu ingat baik-baik ya, di balik semua itu Tuhan sudah siapkan satu rencana yang baik. Setan bisa merencanakan semua kejahatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kerjaannya setan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apapun yang kita kerjakan, setan tidak akan seneng, dia akan bikin gagal. Setan akan curi semuanya. Keuanganmu, kesehatanmu, berkatmu, jatah rohanimu, destinasimu dicuri semuanya. Kebahagiaanmu, damai sejahteramu dicuri. Ujungnya apa? Supaya engkau dibunuh, dimatikan, supaya selama engkau dicuri, engkau kepikiran dan akhirnya terjadi kemerosotan dan akhirnya engkau dibunuh, sehingga rencana Tuhan, destinasi Tuhan gak sampai kamu lakukan sampai finish well dan finish strong. Ujungnya apa? Binasa. Kerjaannya setan memang seperti itu. Tapi rencana setan itu bisa Tuhan ubahkan menjadi rencana yang mendatangkan kebaikan. Seperti apa yang direkakan terjadi kepada Yusuf. Lalu saudara-saudaranya merengkahkan kejahatan, segala macam. Pokoknya orang rasa-rasanya mereka rekakan kejahatan. Apa yang sama terjadi sama yang dialami oleh Yusuf. Mereka bersekongkol, mereka melakukan apa yang jahat sekali, mencemplungin Yusuf ke sumur, dan
akhirnya dijual. Ternyata tidak berhenti sampai situ. Kesialan demi kesialan terjadi ya, seperti yang dialami oleh Yusuf. Tapi sebenarnya dalam masa seperti itu, kalau kita memiliki respon hati yang benar, sikap hati yang benar, Tuhan itu sedang persiapkan rancangan yang gede, rencana yang besar. Seakan-akan kita ngalami masa yang sial, masa yang sebenarnya nggak ada pengharapan lagi, nggak ada jalan keluar lagi. Kok sudah jatuh seperti ketimpa tangga. Kok aku ini seperti orang yang hidup di bawah kutuk, ngalami bencana terus, ngalami masalah terus. Bapak Ibu, kalau ngalami seperti itu, setan memang rancangan kejahatan, tapi selama respon hatimu benar, sikap hatimu benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang menjadi pembelamu, Tuhan yang akan menuntun hidupmu. Dia akan bawa engkau ngalami sesuatu yang ilahi, yang hari ini kamu nggak pernah bisa pikirkan, kamu nggak bisa lihat, nggak pernah ada dalam pikiranmu, tetapi Tuhan siapkan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Di ayat yang ke-19, mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Selama kamu berjalan sama Tuhan, Tuhan yang menjadi kekuatanmu. Lihatnya, Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Engkau nggak akan mengalami kesesakan. Tuhan itu tetap baik kok. Mau diapa-apain, kejadianmu buruk sekalipun, keadaanmu tidak enak sekalipun, Tuhan tetap baik adanya. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat. Dari semua kejadian yang terjadi dalam diri kita, Tuhan tuh sedang ngajarin, kamu tuh butuh aku loh. Hatimu perlu nempel sama aku. Selama hatimu nempel sama aku, selama hatimu fokusnya sama aku, engkau berjalan dalam kebenaran, engkau akan dibawa ke dalam kelepasan, dan engkau akan dibawa ke dalam tanah yang lapang, engkau nggak ngalami kesesakan lagi. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Makanya kita lihat hati kita selaraskan pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, kehendak kita ini sejalan dengan firman apa tidak, sesuai dengan firman apa tidak, kita berjalan dalam ketetapan Tuhan apa tidak. Nah, kalau hati kita ini tetap sejalan dengan Tuhan, tetap hatinya benar, seperti apa yang dialami Yusuf, sikap hatinya itu benar. Dia nggak simpan kepahitan, dia nggak simpan sakit hati, dia nggak pernah simpan kecewa. Ketika dia dicemplungin sumur, dia juga nggak marah, dia nggak sakit hati. Ketika dia fitnah oleh Potifar, dia juga nggak marah, dia nggak sakit hati. Di penjara pun juga sama. Ternyata sikap hatinya menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Sikap hatimu itu menentukan apa yang akan terjadi di masa depanmu. Kalau hari ini engkau ngalami banyak hal yang seakan-akan kamu mempertanyakan hal itu, kok ini terjadi? Kok kenapa ini terjadi? Kok ini seperti ini? Kenapa kok Tuhan kok izinkan ini terjadi? Dengerin baik-baik. Tuhan itu tetap baik adanya, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang luar biasa. Sekalipun kamu mengalami hal buruk, kalau hatimu benar di hadapan Tuhan, jalan terus sama Tuhan. Nggak usah peduli sama orang. Orang itu kalau kita mengalami hal buruk, sukanya mencaci, sukanya menuduh, sukanya menghakimi. Berapa banyak orang yang menghakimi. Saya itu waktu dalam kondisi sakit itu dihakimin. Ketika orang mau doain saya itu seperti dihakimi. Karena ada orang yang mau doain saya ikut acara Zoom meeting waktu itu. Nah, ketika saya mau didoain, saya itu seperti diinterogasi seperti seorang penjahat saja. Katakannya, Bapak ini melakukan dosa nggak? Bapak ini simpan kepahitan? Bapak ini pelayanan benar apa nggak? Dan lain sebagainya. Padahal waktu saya sakit itu, dalam kondisi sakit itu, karena pola hidup saya ini tidak benar. Cara makan saya sembarangan, sembrono. Pola hidup saya tidur tiap jam 5 pagi, jam 6 pagi, jam 9, 10 baru bangun. Malamnya saya tidak pernah tidur. Jadi saya itu melawan hukum tubuh. Dan akhirnya saya kena penyakit, kena sakit penyakit. Ya puji Tuhan sekarang normal seperti sedia kala, tidak terjadi apa-apa dan semuanya berjalan dengan baik. Tapi ketika saya justru ingin didoain, dikuatkan, karena saya dipaksa oleh seseorang ikut Zoom untuk didoain, ya saya ikut. Tapi ternyata saya malah dihakimi. Karena kecenderungan orang itu kalau ada orang yang seakan-akan dalam proses Tuhan itu suka dihakimi nih.
Wah, kamu berdosa nih, kamu kepahitan ini, kamu jangan-jangan hidupnya nggak benar dan lain sebagainya. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Selama hatimu benar ya, hatimu tuh mesti benar dulu. Kalau engkau didapatin berkenan di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, sekalipun itu tidak enak, sekalipun rasanya berat, sekalipun itu benar-benar kok menekan, ini rasanya nggak nyaman, ini rasanya nggak enak banget. Kok ini kenapa ini terjadi? Bapak Ibu, ketika ada orang menuduh, orang memfitnah, orang mencaci, orang memaki atau melakukan hal apapun juga, Ibu nggak usah pusing, Bapak Ibu nggak usah pusing. Jalan terus sama Tuhan. Nggak usah dengerin kata orang yang jelek. Selama hidup kita ini benar di hadapan Tuhan, jalan terus. Sekalipun ada orang menghakimi, jalan terus sama Tuhan. Kamu di pihaknya Tuhan kok. Kadang memang kita ini selama hidup benar di hadapan Tuhan, perjalanan hidup kita ini tidak mulus. Banyak orang mengharapkan ketika ikut Tuhan perjalanannya mulus. Ternyata ekspektasinya berbeda dengan rencana Tuhan. Perjalanan bersama Tuhan ternyata berliku-liku, masuk jurang, naik bukit, ke jalan yang terjal, penuh dengan tantangan, penuh semak dan duri, penuh ular dan kalajengking, penuh godaan. Selama hatimu benar, jalan sama Tuhan loh. Tuhan menjadi pembelamu. Tapi kalau Bapak Ibu sedang ngadapin masalah yang ruwet, masalah yang rumit, diizinkan seperti kesialan terjadi, babak belur, kacau, seakan-akan sudah jatuh ketimpa tangga, nggak selesai persoalanmu, hanya muter-muter di area itu terus. Hari ini perlu koreksi diri, sadar diri, dan bertobat. Balik sama Tuhan. Minta Tuhan campur tangan, minta Tuhan bekerja, minta Tuhan berkuasa. Semakin hari kita memberi hati kita di hadapan Tuhan dan minta Tuhan ubahkan hidup kita semakin didapatin berkenan di hadapannya. Hari ini kita harus berikan hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu meski koreksi hatimu, selidiki hatimu. Karena Tuhan itu berkenan kepada orang yang hidupnya benar. Tuhan pasti akan menjadi penolongnya. Nah, kadang kehancuran yang terjadi dalam diri kita itu karena kesalahan kita, karena kebodohan kita, karena kegagalan kita. Nih, hari ini kita mesti sadar diri dan bertobat, sadar diri dan berubah. Jangan terus bersandar pada kebodohan, jangan terus bersandar pada kesalahan. Bersandar pada kekuatan Tuhan. Minta Tuhan pulihkan, minta Tuhan berikan kekuatan, minta Tuhan terus bawa hidup kita ini ngalami kemenangan demi kemenangan. Saya berdoa Bapak Ibu, hari ini engkau yang sedang mengalami seperti jatuh ketimpa tangga, persoalanmu tidak selesai-selesai, koreksi hatimu saja. Kalau hatimu benar, jalan terus sama Tuhan, karena Tuhan pasti akan membawa engkau keluar ke tempat lapang. Tuhan akan membawa engkau dalam perkenanannya. Di ayat yang ke-21 ngomong begini, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Perhatikan, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Jalan sama Tuhan. Hidup benar sama Tuhan. Tidak usah dipusingin apa kata orang. Tidak usah dipusingin, tidak usah didengerin kata orang yang ngomongnya jelek, ngomongnya busuk, ngomongnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Selama hatimu benar, sikapmu benar, engkau jalan dan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Karena Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaranku dan membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Jalan, ngikutin jalan Tuhan. Saya sudah sering kali ngomong begini. Kekristenan itu ngikutin maunya Tuhan, ngikuti ritmenya Tuhan, ngikutin caranya Tuhan, bukan ngikutin cara kita. Jalan seperti yang Tuhan mau, bukan ngikutin jalan kita seperti cara kita sendiri. Ngikutin kehendaknya, bukan ngikutin kehendak kita sendiri. Jalan terus sama Tuhan. Hidup dalam kebenaran dan hidup takut akan Tuhan. Pasti kalau engkau berjalan bersama Tuhan, Tuhan menjadi pembelamu, Tuhan menjadi penuntun langkahmu, Tuhan yang akan membuat terobosan. Tuhan bisa gerakkan siapapun juga. Tuhan bisa pakai siapapun juga untuk bikin breakthrough dan terobosan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong hidupmu. Tuhan bisa buka jalan dengan caranya yang ajaib dan dahsyat. Tuhan bisa sanggup itu. Ayat yang ke-23, sebab segala hukumnya aku perhatikan, ini orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Ini Daud, ini hidupnya takut akan Tuhan. Ini berbicara tentang Daud yang sedang dikejar-kejar oleh Saul, yang mau dicelakain oleh Saul nih.
dan menjaga dirinya terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku berbelat-belit. Dengerin baik-baik, ini seperti hukum tabur tuai. Apa yang kita perbuat, itulah yang akan kita nikmatin. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itulah yang kita akan benar-benar nikmatin hasilnya seperti apa. Karena segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan busuk. Kitab Amsal katakan, hidup dan mati dikuasain lidah, siapa yang menggemakannya, dia akan makan buahnya. Jadi kita sendiri yang akan menikmatin buah itu. Entah itu buah baik, entah itu buah yang busuk. Tergantung dari apa yang kita perbuat. Kalau Tuhan berlaku suci kepada orang yang suci, orang yang bengkok artinya Tuhan juga akan berlaku belat-belit. Ini penting sekali. Supaya jalan kita itu hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kamu hidup benar, jalan sama Tuhan ya. Sekalipun hari ini seperti jatuh ke timpa tangga, ngalami persoalan yang bertubi-tubi tidak selesai, bukan berarti Tuhan timpakan kesialan dalam hidupmu. Kadang setan memang rancangan kejahatan, tapi Tuhan bisa ubahkan menjadi rancangan yang penuh kebaikan. Tuhan bisa bawa hidupmu mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan bisa bawa hidupmu mengalami promosi demi promosi. Tuhan bisa bawa hidupmu mengalami sesuatu yang ilahi, sedang dipersiapkan lewat persoalan dan masalah. Lewat kejadian-kejadian buruk, Tuhan banyak berbicara dalam hatimu. Kalau engkau tahu Tuhan sedang siapkan sesuatu yang besar, kalau sikap hatimu benar dan engkau hidupmu benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, berjalan sesuai dengan ketepatan Tuhan, berjalan seperti yang Tuhan mau, berjalan seperti yang Tuhan ingini. Ikut apa yang Tuhan mau. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang yang tinggi hati supaya mereka kau rendahkan. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, Tuhan yang menyinari kegelapanku. Bapak Ibu, kalau kehidupanmu gak ada pengharapan, Tuhan yang menjadi pelitanya. Tuhan yang akan menerangi, tidak usah khawatir. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna. Perhatikan, adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni, daya menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat, yang membuat jalanku rata. Bapak Ibu sedang alami apa hari ini? Seperti yang saya alami bertubi-tubi ini. Dalam seminggu berturut-turut alami kok kejadian terus-terusan ini kayak begini, gimana ya Tuhan? Apalagi sepanjang tahun 2024 ini, dari awal tahun sampai sekarang ini dan bulan ketiga, saya kok ngalami kayak begini terus, ini kayak apa ini Tuhan? Tapi saya tahu di ujungnya Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang ilahi. Bagian saya melihat dengan kacamata ilahi. Saya nggak ngelihat sesuatu yang buruk, karena saya berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang menjadi pelitaku, saya pegang janjinya itu murni, dia akan menerangi hidupku, dia akan memberi pengharapan kepadaku. Karena saya bertahun-tahun kenal Tuhan, bertahun-tahun melayani Tuhan, saya tidak pernah menaruh curiga sedikit pun ketika saya mengalami hal yang buruk, karena Tuhan tetap baik adanya. Tujuannya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu hal yang dahsyat dan besar. Kadang diizinkan hal yang gak enak, kadang diizinkan hal yang kadang rasanya ini loh gak nyaman, kadang rasanya ini loh gak kuat, gak mampu. Jalan aja sama Tuhan, nikmatin saja sama Tuhan. Di ujungnya Tuhan akan siapkan sesuatu yang ilahi kok. Di ujungnya Tuhan akan buat sesuatu yang dahsyat kok. Jalan sama Tuhan, ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya. Memang kadang berat, memang kadang tidak enak, tapi di ujungnya kita akan melihat kemuliaan Tuhan dan kedahsyatan Tuhan. Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Dan ujungnya saya menikmatin sesuatu yang ilahi. Saya menikmatin sesuatu yang ilahi. Kadang saya itu kalau kehidupan saya itu baik-baik saja gitu. Hidup saya itu mulus, berkat kelimpahan, tidak kekurangan apapun. Saya justru prepare hati saya nih. Jangan-jangan nih,
nanti akan diizinkan Tuhan masalah yang tiba-tiba mendadak terjadi. Tapi saya tahu saya sudah mempersiapkan diri. Justru kalau saya ngadapin masalah terus-terusan, saya pasti curiga, dalam tanda kutip curiga yang baik sama Tuhan. Artinya ini pasti Tuhan siapin berkat. Benar, dan itu terjadi. Itu sering kali terjadi Tuhan lakukan. Kadang Tuhan tuh uji kita tuh lewat kejadian-kejadian yang kita itu gak pernah sangka, gak pernah kita pikirkan. Kok kenapa ini kesialan menimpa aku terus nih? Jangan-jangan aku hidup di bawah kutuk. Tidak. Selama kamu berjalan di dalam Tuhan, kamu hidup benar di hadapan Tuhan, diizinkan seperti kesialan, tapi sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan hidupmu sesuatu yang besar. Dan Daud ini setelah menikah dengan putrinya Saul, dia nggak langsung menjadi raja. Bahkan sebelum dia menikah pun, dia masih muda sekali diurapin oleh Nabi Samuel untuk menjadi seorang raja. Tapi dia nggak langsung menjadi raja. Dia dibawa ke dalam perjalanan yang tidak enak. Dia dibawa ke dalam perjalanan yang rumit. Di dalam perjalanan yang kok dikejar-kejar terus. Ini kisahnya Daud dikejar-kejar oleh Saul, ini ceritanya ini. Kok kenapa ini ngalami terus-terusan seperti ini? Kenapa kok aku ngalami hal seperti ini terus-terusan ini? Kenapa ini terjadi dalam hidupku? Ternyata Tuhan mempersiapkan Daud menjadi raja yang besar, raja yang terhormat, raja yang luar biasa. Bahkan dipromosi menjadi orang kesayangannya Tuhan. Kita nggak akan bahas banyak ayat ini ya, Bapak Ibu, ayatnya banyak sekali. Bapak Ibu nanti baca seluruh perikop di 2 Samuel pasal yang ke-22 ini. Kalau kita buka di ayat yang pertamanya, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan cengkeraman Saul. Dia udah ngalami proses dan ngalami kemenangan. Dan ini ditulis juga di Mazmur pasal yang ke-18, sama. Isinya sama persis. Ini kalau ayatnya sama, isinya sama, ditulis itu artinya penting. Dan dia tahu di balik semua kesialan yang menimpa, ternyata Tuhan persiapkan dia menjadi raja yang besar, raja yang masyhur, raja yang dihormati dan disegani, raja yang powerful dan dahsyat. Sampai hari ini tidak ada raja di Israel seperti Daud. Bahkan Israel hari ini benderanya pakai lambang bintang Daud. Powerful. Dipersiapkan perjalanan. Bahkan di detik-detik akhir perjalanan dia ketika sebelum mengalami promosi menjadi seorang raja Israel yang besar, pengikutnya dan yang menjadi pendukungnya selama ini mau lemparin dia dengan batu pada kejadian yang terjadi di Siklag. Karena Siklag dijarah oleh orang-orang Amalek, dibakar. Perempuan dan anak-anak dan orang-orang tua harta bendanya dijarah. Pengikutnya nangis, teriak-teriak, pingin mati rasanya. Udah ini sudah ada pengharapan lagi, percuma ngikutin Daud. Ternyata Daud ngambil keputusan yang benar loh. Sikap hatinya Daud ini luar biasa. Karena diproses dengan perjalanan yang luar biasa panjang sekali. Setelah dia ngalahkan Goliat, dia menikah dengan anaknya Saul, dia diusir-usir, dikejar-kejar oleh Saul, diproses, dibentuk sampai dia dipromosi menjadi raja. Akhirnya di Kisah Para Rasul, Daud dipromosi menjadi orang yang menjadi kesayangannya Tuhan. It's powerful, luar biasa. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu sangat-sangat dahsyat sekali. Dan hari ini, Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kalau sedang kau ngalami masa-masa yang tidak enak, Tuhan sedang siapkan hatimu, jalan terus sama Tuhan. Waktu di Siklag, Daud menguatkan hatinya mencari Tuhan. Hari ini kuatkan hatimu jalan sama Tuhan. Kejar Tuhan. Bapak Ibu, berkat materi itu bukan tujuan utama selama kita tinggal di muka bumi. Berkat materi itu berkat recehan. Yang kita kejar itu perkenanan Tuhan. Hidup kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita didapatin menyenangkan hatinya. Hidup kita ini didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, suatu hari kita bisa bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Dan kita didapatin menjadi orang-orang yang menyenangkan hatinya. Kalau Bapak Ibu hari ini kejar Tuhan, cari Tuhan itu yang utama. Waktu engkau kejar Tuhan, engkau harus tahu perjalanan hidupmu tidak akan mudah, tidak akan gampang. Engkau akan dikirim dalam medan peperangan, engkau akan dikirim dalam
medan pertempuran, engkau akan dikirim ke padang gurun. Di sana engkau sedang dilatih berperang, di sana engkau sedang dimurnikan, sedang diremukkan. Ini masa-masa sulit, ini masa-masa yang enggak gampang, ini enggak masa-masa yang enggak mudah sekali. Tapi selama engkau berjalan bersama Tuhan, engkau akan nikmatin sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Engkau akan menikmatin kedahsyatan Tuhan. Engkau akan menikmatin pertolongan Tuhan. Engkau akan menikmatin sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Hal yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Jalan terus sama Tuhan. Beresin hatimu. Kejar perkenanan Tuhan. Ketika engkau didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab berkat secara rohani itu paralel dengan berkat secara jasmani. Engkau menang di area alam roh. Engkau menang di area alam fisik. Engkau akan menjadi orang yang bukannya sekedar dipulihkan, bukannya sekedar diberkati, tapi hidupmu akan dipakai untuk memberkatin banyak orang. Hari ini, jalanin, nikmatin hidupmu dengan kebahagiaan. Jalan terus, sembah Tuhan. Senengin hati Tuhan. Nyanyi terus. Puji dan agungkan. Kenali isi hatinya. Bapak Ibu, mengenali isi hati Tuhan, artinya mengenal jalan-jalannya. Mengenal kehendaknya. Mengenal maunya. Kalau kekristenanmu hanya sekedar Kristen rata-rata, jadi orang Kristen biasa-biasa saja, hidupmu gak akan memiliki dampak apa-apa. Justru akan sering alami kehidupan yang standar, average, mediocre. Tapi ketika engkau melakukan sesuatu yang lebih, engkau akan siap dibawa ke dalam perjalanan-perjalanan yang terjal, perjalanan-perjalanan yang tidak enak. Karena engkau sedang dipersiapkan untuk memiliki pengaruh dan urapan, hikmat, pengertian yang besar, bahkan berkat yang besar. Amin. Nih, penting nih. Nikmatin perjalanan setiap hari bersama Tuhan. Sekalipun itu tidak enak, sekalipun itu tidak nyaman. Tapi di ujungnya, engkau akan menikmatin sesuatu yang ilahi. Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu setia. Tuhan, Dia Allah yang dahsyat. Sekarang kita mau siapkan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Untuk berjalan bersama Tuhan. Untuk nyenengin hatinya. Untuk menikmatin semua kebaikan dan kemurahannya. Apapun yang terjadi hari ini, beresin dulu hatimu dan tetap jalan sama Tuhan. Di ujungnya engkau akan menikmatin pertolongan. Tuhan itu gunung batuku. Tuhan itu adalah Allah perlindungan. Perhatikan di ayat yang kedua. Ia berkata, ya Tuhan, bukit batiku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allah gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelerenku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Selama engkau diproteksi, dijagain Tuhan. Selama engkau berada di pihaknya Tuhan, engkau tetap diproteksi. Tidak ada orang yang bisa sanggup menyentuhmu. Setan pun tidak akan bisa menyentuhmu. Karena Dia adalah gunung batu kita. Allah perkasa yang melindungi, yang membentengi. Dia tempat kita berlindung. Dia perisai kita dari semua serangan jahat. Dia tanduk keselamatan, di kekuatan kita. Di tempat perlindungan. Tempat yang paling aman adalah letaknya di dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau ingin mengalami perubahan nasibmu, masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, masuk dalam kedalaman hatinya, sembah Dia, senengin hatinya, puji dan agungkan Dia. Kau akan menikmati kedahsyatan yang ilahi dalam hidupmu. Amin. Kalau engkau ingin mengalami perubahan nasib, engkau masuk ke ruang perubahan nasib di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib. Nikmati hari ini, gak perlu ngeluh, gak perlu stres, gak perlu khawatir, gak perlu bingung. Jalan sama Tuhan, kau akan menikmati kedahsyatannya. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami sepenuhnya untuk Engkau. Dan kami mendedikasikan hati kami untuk kemuliaan nama-Mu. Firman-Mu kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan nama-Mu berdoa. Setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Apapun yang dikerjakan dengan Tuhan bikin berhasil. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan bawa ke dalam level di mana anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah. Dipakai Tuhan secara dahsyat. Mau berdoa, orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biar anugerah dan kemurahan-Mu saja yang melimpah-limpah.
jadi seperti aku doakan dan katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede mianaramo, ikini mianananamo se, ikini miananamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati
Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.